Aduh, ya Allah. Aduh, ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menunggu Bu Marjeni, Ibu. Koneksinya baik? Iya. Oke, silakan Ibu. Halo, Bu Tina, bisa mendengar suara saya, Bu? Ada Ibu, ada. Ada ya, tapi di sini masih muter-muter. Ya. Oke. Meeting is being recorded. Ya. Oke, Bu Tina, Ibu Rev, dan Ibu Azizah, Pak Dadan, bisa kita mulai sekarang, Bu? Silakan Ibu, sudah saya record ya. Iya. Oke. Baiklah, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir di Zoom pada sore ini. Sore ini kita bertemu kembali dengan acara yang digagas dan diinisiasi oleh Kelas Kreatif Indonesia bersama Pak Dadan sebagai foundernya, yang mungkin sore ini diwakili oleh Ibu Tina ya, karena Pak Dadan ada acara katanya Ibu Tina ya. Oke. Baik Bu Tina, sebelum kita lanjutkan tentang bridge ini, pertama saya pengen memberikan kesempatan dulu ke Bu Tina memperkenalkan kelas kreatif ke teman-teman semuanya. Jadi silakan dulu Bu Tina memperkenalkan kelas kreatif Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Ibu Marjeni. Baik, saya ulangi lagi salam saya ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ada ya perwakilannya di sini. Baik, saya perwakilan dari tim manajemen kelas kreatif Indonesia. Seperti biasa, walaupun tampaknya sudah wajah-wajah lama, sudah saling mengenal gitu ya, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan kelas kreatif Indonesia. Terutama mungkin ada yang baru bergabung hari ini. Jadi apa sih kelas kreatif Indonesia itu? Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Baik. Iya. Ibu Jenny terlihat ya layar saya? Ya, sudah Bu Tina. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita berkesempatan untuk saling berbagi inspirasi. Di kelas berbagi inspirasi, alhamdulillah kita sudah kedatangan Ibu Revnita juga Ibu Azizah ya, yang merupakan alumni dari Bridge School Partnership Program. Maka dari itu kita ingin sekali terinspirasi dari beliau-beliau ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di kelas berbagi inspirasi pada sore hari ini. Kemudian kelas ini digagas, acara ini digagas oleh Kelas Kreatif Indonesia, yaitu komunitas pendidik kelas kreatif, sebuah personal learning community ya,
PLC. Kemudian kita tidak ada membership pada saat ini karena kita sama-sama belajar. Maka dari itu kita mempunyai learning partners dari guru-guru, dari dosen, juga dari pemerhati pendidikan. Kemudian kelas kreatif ini pada awalnya bernama Education Development Project pada tahun 2008, yang kemudian berubah nama menjadi kelas kreatif pada 2018, dan pada tahun 2020 berubah nama lagi menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia yang saat ini kita kenal ya Bapak Ibu. Kemudian visi dari komunitas ini adalah salah satunya menyediakan sarana untuk pengembangan profesional secara informal berbasis kolaborasi untuk edukator saling berbagi seperti hari ini ya, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Kemudian apa sih yang diharapkan? Nanti kita sangat ingin sekali menjadi lifelong learner yang dapat melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif, mengimplementasikan di kelas, dan akhirnya menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi. Tentunya bagi siapa kalau bukan bagi siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tim leadership manajemennya. Boleh dilihat, mungkin ada yang kenal ya. Dan insya Allah ini masih berkembang ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ke depannya mungkin kita akan mempunyai perwakilan dari setiap provinsi. Jadi alangkah bahagianya kita bergabung di Kelas Kreatif Indonesia karena akan saling mengenal dari Sabang sampai Merauke. Ada yang kenal Bapak Ibu? Saya yang paling ini ya, paling awal. Baik, untuk next project-nya nih, ada upcoming events-nya. Kita ada program Books in a Box, literasi untuk negeri. Programnya seperti apa nanti akan dijelaskan kemudian. Yang jelas kita akan menyasar pelosok-pelosok negeri ini ya, untuk saling berbagi, kemudian berbagi cerita juga, berbagi buku juga, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan ada podcast, Bapak Ibu, tentu saja tentang biasanya tentang isu-isu pendidikan. Dan juga yang terakhir, next project-nya adalah kelas kreatif EduTalks. Begitu Ibu Marjeni, mudah-mudahan teman-teman semua sudah kenal, dan yang belum kenal jadi kenal, karena tak kenal maka tak sayang ya. Terima kasih, kembali ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tina sudah memperkenalkan kelas kreatif yang betul-betul memberikan inspirasi buat semua orang ya. Kalau Bu Tina tadi di awal, kalau saya paling pojok di kanan bawah Bu Tina, paling akhir. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Bu Tina, jadi sore ini kita berbahagia sekali karena didampingi oleh dua orang narasumber yang merupakan alumni dari Bridge Schools. Nah, jadi mungkin sedikit tentang Bridge ini ya Bu Tina dan Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan sebuah partnership program yang untuk 2023 ini membuka lagi pendaftarannya. Jadi kita berharap sekali dengan sharing nanti yang akan dibagikan oleh ibu-ibu hebat narasumber kita, Ibu Revnita dan Ibu Aziza Batubara. Tapi sepertinya Ibu Aziza belum hadir ya Bu Tina. Nah, jadi kita berharap sekali kita akan mendapatkan insightful understanding tentang program ini, bagaimana pendaftarannya dan motivasi seperti apa yang akan beliau berikan kepada kita, pencerahan-pencerahan seperti apa. Yang saya tahu itu untuk tahun ini ada sekitar 18 provinsi kalau tidak salah. Dan yang paling kerennya usia tidak dibatasi. Jadi seusia saya mungkin masih bisa ikut nih Bu Tina. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita langsung saja persilakan Ibu Revnita untuk memaparkan paparan beliau tentang Bridge ini. Tapi sedikit saya akan memperkenalkan beliau ya Bu Tina. Bu Revnita ini alumni Bridge tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, beliau adalah sebelumnya guru SMA 3 Padang, tapi sekarang beliau
menjabat sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ini guru hebat luar biasa, sudah kemana-mana nih Bapak Ibu, Bu Revnita sudah ke Australia, ke Korea dan sebagainya. Kita ambil pengalaman beliau, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Bu Revnita. Satu lagi sebenarnya ada Ibu Azizah Batubara dari SMA 7, beliau juga alumni Bridge 2017 ya Bu Revnita kalau tidak salah. Nah, tapi mungkin masih berusaha untuk masuk, dan kebetulan beliau juga dari Padang. Jadi hari ini kami tim Padang ceritanya nih Bu Tina yang akan berbagi, tapi untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, baik Bu Revnita, silakan membagikan paparannya kepada kami semua, sekitar 15 menit ya Bu ya. Setelah itu diikuti oleh Ibu Ida. Dan kita ikuti dengan tanya jawab Q&A sekitar 30 menit nanti setelah paparan selesai. Oke, baik, silakan Bu Revnita, the floor is yours. Oke, thank you Ibu Marjeni, Uni Kito. Jadi apa ya, gundukan duangnya Minang ya Uni, kita berbagi bersama hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan, Ibu Tina, Ibu Marjeni dari kelas kreatif yang sudah mengundang saya, mengajak saya untuk ikut kegiatan ini. Ini merupakan kali kedua bagi saya untuk berbagi. Sebelumnya ketika pandemi ada kelas liburan, saya ikut mengisi kelas liburan untuk anak-anak bercerita mengenai Australia, sekaligus memotivasi mereka untuk suatu saat bisa mengunjungi Australia gitu ya. Dan senang sekali hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat yang insya Allah semangat ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti kegiatan Bridge tahun ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Revnita, saya adalah guru, dulunya guru di SMA 3 Padang dan sekarang bertugas sebagai pengawas SMA di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya izin share screen ya Ibu Tina. Iya, silakan. Ya, silakan Bu. Saya belum dijadikan hostnya seperti co-host kayaknya. Ya, silakan Ibu. Oke. Bapak Ibu sudah bisa melihat ini ya? Ya, sudah Bu Rev. Baiklah Bapak Ibu, pada sesi berbagi kali ini saya akan berbagi cerita dan semoga nantinya bisa menginspirasi Bapak Ibu, menambah semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan Bridge School Partnership Program. Ini adalah kegiatan yang saya ikuti pada tahun 2019 yang lalu. Bapak Ibu, Bridge itu merupakan singkatan dari Building Relationship Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement. Ini merupakan suatu program dari pemerintah Australia, didanai dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangannya. Kemudian program ini diimplementasikan oleh Asia Education Foundation. Adapun di Bridge ini merupakan kegiatan yang membentuk kemitraan sekolah yang berkelanjutan dan membentuk komunitas pelajar internasional. Kemudian yang kedua, bisa mendukung para peserta didik untuk berkolaborasi dalam suatu proyek, membangun kompetensi global dan membangun persahabatan jangka panjang dengan rekan-rekan mitra di Australia. Kemudian yang ketiga adalah membangun kemampuan para guru untuk mengembangkan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Dan yang keempat, mendukung para guru untuk mengeksplorasi praktek pembelajaran baru dalam penggunaan teknologi untuk menghubungkan pembelajaran di kelas dengan dunia. Dan terakhir adalah untuk mendukung hubungan antar individu antara Australia dan Indonesia. Bapak Ibu,
proses yang harus kita lewati untuk mengikuti ini adalah tentunya Bapak Ibu harus mengisi aplikasi yang sekarang sudah terbuka seperti yang disampaikan oleh Bu Marjeni. Jadi Bapak Ibu di sini aplikasinya sudah disediakan, nanti mungkin linknya juga sudah dibagi di grup kelas kreatif. Nanti juga bisa kita bagikan di kolom chat ya. Kemudian Bapak Ibu nanti Bapak Ibu untuk mengajukan ini harus ada 4 orang guru, kemudian nanti akan dipilih 2 dari 4 tersebut. Untuk mengajukan ini Bapak Ibu juga diminta untuk membuat video dukungan dari kepala sekolah, komite, dan kepala dinas. Dan jika sekolah Bapak Ibu lolos, maka Bapak Ibu akan mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu adanya kunjungan ke sekolah, kemudian ada tes kemampuan bahasa Inggris dasar, ada wawancara, kemudian menulis esai, serta observasi lingkungan sekolah. Dan jika lolos sekolah Bapak Ibu, maka 2 orang yang akan terpilih dari 4 orang kandidat tersebut untuk mengikuti program selanjutnya. Bapak Ibu, jika sekolah kita lolos, maka kita akan diminta untuk ada penandatanganan catatan kesepahaman atau ROU, Record of Understanding. Di sini dalam hal ini sekolah, kemudian dengan didampingi oleh dinas, penyerahan dari Kedutaan Australia ke sekolah dengan didampingi oleh kepala dinas. Kemudian nanti di sekolah pun akan ada penyerahan ROU kepada guru yang akan mengikuti program. Bapak Ibu, jika sekolah kita lolos dan Bapak Ibu terpilih, maka Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan yang pertama adalah pre-departure training. Di sini Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait pembelajaran di Australia, kemudian terkait apa yang harus kita perhatikan ketika berada di kelas, hal-hal do dan don'ts yang harus kita lakukan gitu ya Bapak Ibu. Dan pada pre-departure training juga kita diminta untuk berdiskusi dengan teman kita satu tim untuk menguatkan kolaborasi apa yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian setelah itu kita akan mengikuti professional learning program. Pada professional learning program ini Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan guru partnernya. Jadi kita sudah dipertemukan dengan guru partner kita dan kita secara bersama nanti berkolaborasi merancang apa saja kegiatan yang mungkin akan kita lakukan nantinya ketika kita lolos gitu ya Bapak Ibu. Saya sengaja mengambil flyer yang dibagikan oleh BRIS karena ini foto saya bersama guru mitra saya ketika ada kegiatan PLP di Jakarta. Kemudian setelah mengikuti PLP, maka dilakukan school visit, yaitu kunjungan ke sekolah, baik yang ada di Indonesia dan setelah itu diikuti di sekolah Australia. Kebetulan pada tahun 2019 itu PLP dilaksanakan, saya sudah bertemu dengan teman guru mitra di Jakarta, kemudian saya langsung membawa guru mitra itu ke sekolah saya. Adapun kegiatan yang kami lakukan di sekolah yaitu penyambutan di sekolah, kemudian juga kita mengajak guru tamu kita beramah tamah dengan Wali Kota Padang, Bapak Mahyildi Ansyarullah yang sekarang ini merupakan Gubernur Sumatera Barat. Kemudian guru tamu juga melakukan observasi kelas, kemudian kami mengajak guru tamu untuk melakukan kunjungan ke penangkaran penyu dan melepas penyu-penyu ya ke pantai di Pariaman. Kemudian kami juga mengajak guru tamu untuk mengunjungi museum, melihat budaya, melihat budaya yang ada di Sumatera Barat, kemudian melakukan kunjungan wisata di Sumbar. Kemudian Bapak Ibu, karena sekolah mitra saya adalah sekolah International Islamic School, jadi sekolah itu terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA.
Dan kedua guru saya itu adalah kedua guru mitra itu adalah guru SD. Jadi saya berikan kesempatan juga mengunjungi sekolah dasar yang ada, salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Padang, kemudian berbagi cerita dengan guru-guru di sana, dan juga kami juga mengunjungi sekolah Bridge yang tahun sebelumnya sudah mengikuti program ini. Jadi kami juga mengunjungi sekolah yang Padang Panjang, SMA 3 Padang Panjang, di mana sekolah merupakan sekolah Bu Azizah sebelumnya, kami kunjungi juga bersama guru mitra. Dan terakhir kegiatannya itu gerakan bersih pantai, karena salah satu fokus kolaborasi kami selain peningkatan quality education, kami juga fokus pada lingkungan, isu lingkungan. Ini foto dokumentasi ketika melakukan gerakan bersih pantai, dan ini dokumentasi ketika kita mengajak mengunjungi tempat wisata yang ada di Sumatera Barat, dan memberikan kesempatan kepada guru tamu kita untuk menggunakan suntiang pakaian adat dari Sumatera Barat. Dan ini foto ketika mengunjungi museum. Bapak Ibu, setelah kunjungan dari teman guru dari Australia ke tempat kita, saatnya saya waktu itu mengunjungi sekolah sekolah mitra di Australia. Sekolah itu seperti yang saya sampaikan adalah Australian International Islamic College. Ini adalah sekolah Islam yang ada di Australia. Jadi memang murid-muridnya adalah siswa dari berbagai negara yang beragama Islam gitu ya. Jadi memang terdiri dari berbagai siswa-siswanya, bukan tidak saja yang berasal dari Australia, tetapi juga dari negara-negara Islam lainnya. Dan kami ketika datang disambut oleh sekolah, kemudian melakukan kunjungan keliling sekolah. Setelah itu kami juga selama di sana kami mengobservasi kelas, kemudian juga di sana kami juga diajak untuk mengobservasi atau mendampingi murid ketika kegiatan ibadah ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap siang itu salat dohor, mereka melaksanakan salat dohor berjamaah. Kemudian juga kami juga mendampingi guru yang piket. Jadi mereka punya spesial kostum untuk yang piket. Jadi mereka gunakan ini menandakan bahwa mereka piket dan mereka mengatur berada di sekitaran lingkungan sekolah ketika pada saat anak-anak istirahat. Bapak Ibu, pada saat kami berada di sana, kebetulan di sana juga Australia mengadakan kegiatan Science Festival. Jadi sekolah mengadakan kegiatan Science Day, dan juga Science Day juga diadakan di pusat kota gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mengikuti kegiatan tersebut, kemudian juga diminta untuk diajak untuk mendampingi siswa mengikuti Brisbane Science Festival. Dan karena kegiatannya terkait dengan sains, tidak hanya guru-gurunya belajar atau menghadiri Science Festival, guru tidak hanya siswanya saja, maksud saya, yang menghadiri dan mengikuti Science Festival. Untuk guru-gurunya diberikan pelatihan terkait dengan STEM ya Bapak Ibu ya. Di sini kami diajak untuk mengikuti pelatihan bersama dengan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian juga kita melakukan berbagai eksperimen di sana. Bapak Ibu, kami juga mengunjungi perpustakaan di sana, luar biasa Bapak Ibu, nyaman sekali perpustakaannya dan dinding-dinding dan dipenuhi oleh ajakan-ajakan untuk bisa belajar, kemudian ajakan untuk membaca, dan di sana juga di perpustakaan juga disediakan puzzle di mana anak-anak bisa beristirahat sambil bermain. Bapak Ibu, selain kegiatan di sekolah, kami juga bertemu dengan komunitas orang Minang yang ada di Brisbane. Kita bertemu di sana, kemudian berkumpul, beramah tamah, dan juga kami berkesempatan untuk merayakan, selain merayakan Hari Raya Idul Adha di sana, kami juga merayakan Hari Kemerdekaan dengan menari di mall ya Bapak Ibu. Jadi kami menari, diberikan kesempatan untuk menari, memperkenalkan budaya Minang
bersenang di sana. Kemudian kami juga mengunjungi universitas yang ada di Australia. Bapak Ibu, selama program ini kami juga melakukan koneksi terus dengan siswa, dan kami juga mengajak siswa di Padang waktu itu untuk bervideo conference pertama kita selama saya di Australia. Kami melakukan video conference dengan siswa yang ada di Padang. Dan terakhir dari kegiatan ini, kita melaksanakan pada akhir kegiatan pihak sekolah menanam pohon persahabatan yang kita tanam bersama dengan siswa di sana dari perwakilan OSIS, dan sampai sekarang ketika saya cek dengan grup partner ternyata pohon persahabatan kita masih ada, dan mungkin suatu saat bisa kami kunjungi lagi, amin ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kegiatan ini, setelah kegiatan program berlangsung, kami tetap terus melakukan komunikasi, terus berkolaborasi dengan sekolah mitra. Ketika masa pandemi, kita melakukan sharing Padlet. Jadi kami membuatkan Padlet di mana anak-anak saling berbagi pengalaman dalam merayakan Idul Adha di masa pandemik, karena pada waktu itu anak-anak sekolah di rumah ya. Begitu juga anak-anak yang ada di Australia. Jadi mereka bercerita tentang pengalaman mereka merayakan Idul Adha di masa pandemik melalui Padlet, dan juga mereka bercerita tentang di Padlet yang lainnya mereka memperkenalkan masing-masingnya tentang objek-objek wisata. Bapak Ibu, ini salah satu bentuk proyek kolaborasi. Kemudian tahun kemarin sekolah juga mendapatkan grant dari pihak Bridge, mendapatkan grant 50 juta untuk kegiatan proyek kolaborasi. Bapak Ibu, saya merasa bahwa banyak keuntungan yang saya dapatkan dengan mengikuti program ini. Yang pertama adalah terbangunnya kolaborasi antar siswa. Kemudian saya merasa bahwa pembelajaran lebih bermakna. Kemudian peningkatan kapasitas melalui pelatihan daring dan luring, terutama dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ketika 2019 sebelum masa pandemi, setelah mengikuti program, kita selalu diberikan pelatihan-pelatihan secara rutin oleh Bridge, Bapak Ibu. Setelah mengikuti program pun kita masih diberikan pelatihan, sehingga ketika masa pandemi kita lebih siap untuk menghadapi pembelajaran secara daring. Dan di sanalah kesempatan kita berbagi kepada teman-teman lainnya bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan berikutnya adalah terbinanya persahabatan guru antar negara. Kemudian alhamdulillah bagi saya sendiri, saya dapat kesempatan untuk menjadi pembicara tamu dan berbagi praktik baik pada workshop Bridge pada tahun 2021. Kemudian juga terakhir pada tahun 2022, pada akhir tahun 2022 saya diajak untuk menjadi fasilitator pendamping untuk kegiatan Professional Learning Program PLP yang dilaksanakan oleh Bridge untuk persiapan bagi teman-teman yang akan berangkat di tahun ini. Bapak Ibu, what's next? Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Oke. Ya, Bu Ref, mohon maaf Bu Ref, waktunya tinggal 1 menit lagi ya Bu Ref. Oke. I will write it. Oke, terima kasih Bu. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, you have to join the webinar. Jadi Bapak Ibu ikuti webinarnya. Webinar ini langsung diadakan oleh Bridge pada hari Jumat tanggal 10 tahun 2023 ya. Bapak Ibu baca aplikasinya, mungkin sudah Bapak Ibu Bapak Ibu dapatkan linknya, silahkan dibaca dengan baik. Kemudian temukan 3 teman Bapak Ibu lainnya yang punya visi dan misi yang sama, dan bina kolaborasi dengan teman satu grup. Bapak Ibu lengkapi aplikasinya sebelum due date-nya, dan jangan diabaikan. Segera lengkapi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Prepare the supporting video untuk melengkapi video-video seperti video dari kepala dinas, kemudian video dari komite dan kepala sekolah. Bapak Ibu siapkan, kalau perlu Bapak Ibu siapkan skripnya, sehingga Bapak Ibu kita yang tampil nanti di
video tersebut sudah lebih siap. Dan make sure everything is complete. Yakinkan bahwa semuanya lengkap sebelum Bapak Ibu kirim, termasuk linknya harus valid sebelum mengirimkannya. Dan terakhir Bapak Ibu yang tentunya selain usaha kita juga berdoa. Bapak Ibu, a winning effort begins with preparation, itu kata Joe Gibbs. Beliau adalah seorang coach, bahwa usaha yang menang itu adalah yang dimulai dengan preparation. Kita tahu dengan persiapan yang bagus, insya Allah nanti akan berhasil. Kalau bahasa Arabnya, pepatah Arab mengatakan menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini bisa berhasil untuk mengikuti program tahun ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ref atas paparannya yang betul-betul menarik dan sangat inspiratif. Banyak sekali ternyata benefits yang akan kita dapatkan kalau mengikuti program ini ya Bu Ref. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan, saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan amunisi pertanyaan untuk ditanyakan pada narasumber kita sore ini, karena topik ini begitu menarik. Baik, sudah hadir juga bersama kita ya Bu Tina, ada satu narasumber lagi, juga dari Padang, dari SMA 7 Padang. Beliau Ibu Azizah Batubara. Saat ini juga beliau guru penggerak ya, guru penggerak untuk Kota Padang. Beliau juga berpengalaman mengikuti Bridge tahun 2017. Oke, sepertinya Bu Azizah sudah hadir ya Bu Tina? Sudah ada ya. Ibu. Nah, oke, alhamdulillah. Oke, baik Bu Azizah, silakan memberikan paparannya selama 15 menit, dimulai dari sekarang. Silakan Bu Azizah. Terima kasih Ibu Marjeni, Uni saya, Kakanda saya tercinta. Mohon maaf dari tadi kita tidak bisa kontak ini. Kebetulan saya juga terlibat di webinar yang lain. Alhamdulillah sekarang bisa membersamai Bapak Ibu semua. Sebelumnya juga oleh Uni Ref ya, sudah diawali pembicaraan kita ini cukup lengkap menurut saya. Saya mungkin nama saya Azizah Batubara. Lengkapnya demikian, memang karena ayah saya berasal dari Sumatera Utara, sementara ibu saya berasal dari Sumatera, sehingga ada pakai marga. Sangat senang saya bisa bersama-sama Bapak Ibu semua untuk membagikan ya ini sharing session buat kita semua untuk masalah Australia Indonesia. Saya mengajar di SMA 7 baru 2 tahun Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengajar di SMA Negeri 3 Padang Panjang. Jadi ketika saya lulus program ini, saya berada di SMA 3 Padang Panjang. Tahun 2018. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Ibu Revnita, berbagai manfaat kami dapatkan ketika kami mengikuti program yang amat bermanfaat ini, sehingga sangat sayang kalau yang baik ini tidak kita share gitu ya, tidak kita bagikan kepada teman-teman guru, karena toh kegiatan ini boleh diikuti oleh lintas mata pelajaran. Yang penting kita semua memenuhi syaratnya, kemudian menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang aktif. Nah, itu aja syaratnya. Sementara untuk syarat-syarat yang sifatnya tertulis seperti ini, di uang kita, saya rasa perkenalannya sudah cukup. Kita mulai dengan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya coba buka screen saya.
Ini Bu Tina dan Pak Dadan, terima kasih saya dan Ibu Ref sudah diundang. I'm very happy to be kita bicarakan bersama, dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini saat ini mempunyai peluang yang besar untuk lulus. Insya Allah, amin. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah sekolah tempat saya mengajar dulu di SMA 3 Padang Panjang. Jadi inilah partner saya, Ibu Fitra Murni, dan di belakang, ya di samping kami ada Jenny, kemudian Kelly, dan yang satunya lagi Aaron. Aaron saat itu menjabat sebagai Executive Director Program. Untuk Bridge tahun 2018 ada perbedaan sedikit dengan yang dipaparkan oleh Niref tadi. Maka paparannya saya bagi menjadi seperti sudah disampaikan oleh Niref juga. Ini yang disasar atau yang ditargetkan oleh Bridge ketika memberikan atau mendirikan program seperti ini. Jadi Bridge itu sendiri memang singkatan dari Building Relationship through Intercultural Dialogue and Growing Engagement. Jadi ini kemitraan sekolah yang menjembatani, nah, sesuai namanya menjembatani kita untuk bisa membangun kemitraan sekolah yang berkesinambungan, kemudian mendukung kemampuan guru, pembelajaran praktik baik, dan penggunaan teknologi, serta hubungan antar individu. Ini sekolah tempat saya mengabdi waktu itu, sangat sederhana menurut saya, pemikiran saya ketika itu. Saya hanya ingin agar anak-anak bangsa yang belajar di sekolah pada saat itu juga mempunyai akses untuk global citizenship dengan anak-anak usianya di negara Australia. Karena begini Bapak Ibu, sekolah ini unik. Kalau ditinjau dari segi akademik, SMA 3 ini jauh tertinggal dibanding dengan SMA 1, SMA yang ada dilihat anak-anak ini masih di sekolah ini adalah lebih cenderung kepada seni dan olahraga, dan menurut saya itu juga merupakan kecerdasan. Jadi dari prinsip multiple intelligence, bukan hanya yang arahnya ke eksakta atau yang bidang-bidang akademis saja yang bisa diberikan akses gitu ya, untuk bisa dia bereksplorasi untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang seni dan olahraga ini menurut saya juga pantas untuk kita perjuangkan. Nah, berbekal itu maka saya juga membuat area kolaborasinya arah ke sana, mengembangkan, menjadikan bahasa Inggris ini sebagai alat untuk istilahnya menjual kemampuan mereka yang seni tadi dan yang olahraga tadi, sehingga mereka punya nilai jual yang tinggi gitu. Kemudian juga ada anak inklusi di sekolah itu yang juga merupakan area kolaborasi yang saya ambil pada saat itu, sehingga meskipun tidak ada dibekali sedikit pun oleh pemerintah kepada para guru untuk bisa menyelenggarakan pendidikan inklusi. Jadi itulah moto atau semangat saya ketika itu, ketika mengusung rencana untuk ikut program ini. Bapak Ibu sangat saya sarankan nanti melihat ya, apa kira-kira yang bisa kita jadikan area kolaborasi di sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi schedule-nya seperti ini, tanggal 19 Agustus sampai 9 September 2018, itu kami berada di
di Australia dengan agenda pertama di Canberra selama kurang lebih seminggu, kemudian lanjut ke Ballina Alstonville High School di mana kami akan mengunjungi sekolah dan juga homestay. Terakhir baru kegiatan untuk melaporkan debrief di Sydney. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu banyak tempat yang kita kunjungi dengan kesempatan ini. Setelah itu kegiatannya dibagi menjadi professional learning, kemudian homestay, dan terakhir adalah pelaporan hasil dari kegiatan. Nah, ini saya membuatnya dari mulai hari pertama sampai hari ke-25 waktu itu rasanya sangat menyenangkan karena susah pihak Bridge menyiapkan kami dengan culture shock. Ternyata kami nggak ada satupun yang culture shock, Bapak Ibu. Begitu happy-happy-nya, semua kegiatan dilakukan dengan bahagia dan menyenangkan meskipun lelah. Jadi ini adalah hari keduanya. Hari kedua kami salat Id di kedutaan di Canberra, lalu ke gedung parlemen. Kembali lagi ke hotel mengikuti kegiatan professional learning tentang education di Australia. Setelah itu mengunjungi sekolah, lalu kami dipertemukan dengan guru mitra yang juga diterbangkan dari tempat mereka ke Canberra. Lalu kami memulai pembicaraan awal tentang area kolaborasi yang sudah kita siapkan dari tempat masing-masing. Jadi saya dan Bu Ref berbeda. Saya seluruh kegiatannya berada di Australia 5 minggu. Sementara kalau Bu Ref tadi, kegiatan professional learning-nya sudah dimulai di Jakarta, lanjut nanti ke Australia. Kalau saya bersama teman-teman pada saat itu, semua 5 minggunya di Australia. Setelah mengunjungi sekolah, kemudian kami juga ada Bridge Anniversary-nya, ada kegiatan bertemu dengan seluruh punggawa-punggawa Bridge ini kebetulan kegiatannya di Canberra. Jadi orang dari Melbourne lah datang ke Canberra. Lalu kembali ada professional learning, di sana kami dilengkapi dengan Sustainable Development Goal, Design Thinking, juga ada pengenalan pemakaian teknologi. Ada juga kesempatan menarik menampilkan seni dari negara kita, ada menari, kemudian juga kembali lagi kegiatan yang masih merupakan professional learning, mengunjungi museum. Lalu setelah itu hari ke-6-nya kami membuat atau melaporkan proyek yang sudah kami rancang dengan menggunakan berbagai macam instrumen yang disediakan. Lalu ini hari terakhir saat kami selesai professional learning dan kemudian malamnya makan malam untuk ini membagikan atau bertukar souvenir. Lalu setelah itu kami berangkat untuk ke homestay. Kegiatan homestay-nya di Ballina. Kemudian sekolahnya di Alstonville High School, New South Wales. Ya, Bu Aziza, 13 mohon hari maaf. di Ballina. Halo? Ya. Bu Aziza, masih ada 3 menit lagi ya Bu ya? Ya, oke. Ya, Terima kasih. Nah, dari hari ke-8 sampai hari berapa 2 minggu atau 3 minggu kami di sana, ini banyak sekali kegiatan yang kami lakukan. Ya, ada membantu siswa dengan pembelajaran bahasa Indonesianya, kemudian mengajarkan bahasa Indonesia juga. Ada juga menikmati hari di sana, mengikuti kegiatan memasak masakan Indonesia, pergi ke tempat-tempat yang wisata di sana, termasuk ke pustaka, juga bertemu dengan seluruh pihak sekolah ya, dengan kepala sekolah, dengan stakeholder yang ada di sana, lalu membicarakan tentang inclusive education secara mendetil. Lalu saya dan teman mengobservasi sekaligus juga mewawancarai guru yang terkait itu tentang inclusive education, dan ikut juga terlibat di dalam melatih anak
dancing, kemudian bersama dengan teman-teman kembali ke Sydney untuk debrief. Dan di sini kami melaporkan semua yang kami lakukan dan dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Nah, hasil-hasil yang dicapai sangat banyak. Segala hal terkait dengan pendidikan di Australia, teknik-teknik pembelajaran yang bermanfaat juga kami pelajari, kemudian juga pemanfaatan teknologi. Nah, itu semua diterapkan di sekolah yang tempat kami mengabdi. Kemudian juga pembelajaran anak inklusi, kami mengadakan workshop-workshop, membekali guru-guru tentang apapun yang sudah dipelajari tentang pembelajaran inklusi di sana. Demikian pula dengan hasil wawancara, karena banyak guru-guru di sekolah kami yang menanyakan bagaimana membelajarkan ini, bagaimana membelajarkan ini, bidang studinya lintas bidang jurusan, sehingga pulang kami sudah ditagih, ini gimana Zah hasilnya Zah, dan selanjutnya. Tindak lanjutnya seperti ini, sharing with college, intinya sharing dan kemudian workshop, kemudian membagikan, kemudian membangun kerjasama yang berkesinambungan, dan terjadilah ada video conference dan sebagainya. Saya juga ketika pindah ke SMA 7 Padang diminta oleh kepala sekolah untuk coaching teman-teman di SMA 7 karena kemitraannya adalah kemitraan sekolah, maka di SMA 3 itu saya nggak bisa lagi aktif dan di sekolah yang baru saya harus mengaktifkan lagi kemitraannya. Alhamdulillah tahun 2022 teman-teman lulus. Nah, ini berharap ke depannya teman-teman di Sumatera Barat menggeliat lagi sehingga semuanya bisa ikut dan insya Allah bisa lulus. Terima kasih Ibu Marjeni, demikian untuk sementara. Okay, what a wonderful presentation ya dari Bu Aziza dan Ibu Revnita. Ini betul-betul menginspirasi ya Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama mendengarkan tadi benefitnya. Karena ini program memang tidak habis di situ ya Bapak Ibu, tidak habis di Australia 2-5 minggu, tapi ada maintaining programnya, ada follow up kegiatannya banyak sepertinya. Oke, baik Bapak Ibu. Bu Tina sepertinya sudah ada 100 partisipan yang hadir di kegiatan kita sore ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Setelah mendengarkan paparan dari Ibu Azizah Batubara dan juga Ibu Revnita tadi, yang kebetulan beliau ada sedikit perbedaan ya. Kalau Bu Rev tadi ada bikin-bikin video gitu ya Bu Rev ya, tapi ketika zamannya Bu Azizah belum ada hal seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita buka sesi pertanyaan untuk saat ini. Saya sudah melihat Ibu Binti Aisyah ya, Ibu Binti Aisyah dan Ibu Sunarmi. Jadi kita tampung dulu mungkin 2 pertanyaan yang ada saat ini, yang langsung raise hand dari Ibu Binti Aisyah dan Ibu Sunarmi. Oke, silakan langsung menyampaikan tanggapannya Ibu Binti Aisyah. Ya, silakan di unmute Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Binti Aisyah dari Yogyakarta. Sekarang masih PBG Prajabatan kebetulan dan belum tahu akan mengajar di SMP atau SMA. Nah, dari paparan Ibu Revnita dan Ibu Aziza yang sangat luar biasa, saya sebenarnya juga tertarik untuk bisa berkuliah atau mengambil studi atau ada pengalaman untuk pengembangan diri seorang guru di luar negeri juga. Nah, tapi dari sebagian yang sudah dipaparkan itu sebagian besar adalah guru SMA ya Bu ya. Apakah kalau guru SMP itu kan untuk bisa diterima dalam program seperti Bridge ini akan tidak terlalu tinggi gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian sebagian besar pertanyaan sudah terjawab sih tadi dari yang dipaparkan oleh ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah kira-kira guru seperti apa yang dicari oleh pihak Bridge dan kriteria sekolah seperti apa yang ideal menurut Bridge untuk dijadikan partnership kerjasama. Dan yang terakhir, kenapa dalam step
seleksi itu harus ada 4 orang guru, Ibu. Dan setelah 4 orang itu, kenapa harus ada 2 orang saja yang diterima atau ya untuk bisa lolos terus? Ya. Oke. Terima kasih, itu Terima kasih saja. Bu Binti Asia. Satu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Revnita dan Ibu Aziza, apakah kita tampung dulu seluruh pertanyaan atau langsung dijawab, Bu? Karena pertanyaan dari Bu Silakan, Binti Hera. Asia banyak ya, ada 4. Oke, boleh kayaknya Mana bisa boleh? langsung dijawab ya. Langsung dijawab ya, oke. Nah, mungkin untuk ini langsung dijawab sama Ibu Revnita ya. Ada 4 pertanyaan iya. tadi. Misalkan guru SMP, kemudian guru-guru seperti apa, dan kenapa harus 4 orang katanya Bu Rev. Nah, dan yang dipilih itu cuma 2. Oke. Silakan Bu Rev mungkin dulu ya. Oke, terima kasih. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Bu Aziza. Bapak Ibu, kebetulan. Sebentar Bu Rev. Halo. Ya. Halo. Bu Rev, mohon maaf sebentar Bu Aziza. Ya, would you please stop sharing? Bu Aziza. Iya. Oke, ya, silakan. Oke. Silakan Bu Terima Rev. kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Binti ya, yang penting semangatnya dulu Ibu sudah dapatkan itu, semangat untuk belajar, dan mungkin suatu saat mungkin selain dari bridge mungkin kelanjutannya bisa kuliah juga di sana ya Bu, karena tahun ini kita juga teman saya yang seberangkat ketika saya ikut kegiatan bridge di 2019 itu baru saja minggu yang lalu berangkat untuk studi, bertambah semangatnya untuk